kabar Pak Arto? Hah? Apa kabar? Baik Baik, saja. ya. Ya, syukur. Kita sudah lama tidak ketemu ya. Ya. Sudah lama tidak ketemu. Ini kok Bapak banyak sekali punya titel, sekolah di mana aja gitu? Ya, kan namanya hidup harus bersekolah, kan cari Ya. ilmu. Ilmu itu penting. Iya. Dr. Andes dapat di mana? Dr. Andes dapat di Singaraja. Kemudian sarjana hukum, Sarjana hukum dapat di Mahendra Data. Magister MH? hukum dapat di Surabaya. MA-nya. Ya, MPD-nya? MPD-nya dapat di UHAMK Muhammadiyah. Ya. Jadi cocok sekali pemirsa yang kami banggakan. Beliau adalah seorang pendidik, sekarang menjadi ketua Yayasan Universitas Mahadewa Indonesia. Ya, Indonesia. Yang dulu kalau tidak salah namanya IKIP PGRI. Ya, di Bali. IKIP PGRI Bali. Saudara sekalian, Pak Arto ini adalah mantan guru saya tahun 65-an. Jadi Adi lahir tahun berapa? 61 Pak. Ini guru saya tahun 65. Di SMP. Masih awet muda, Awet tua. awet tua ya. Di SMP Negeri Dwi, di SMP Dwi Jenderal Denpasar. Jadi sekarang menjadi guru, menjadi teman, menjadi sahabat, menjadi senior juga. Gitu. Sebab beliau saya juga pernah ajak di KNPI, atau beliau yang mengajak saya di KNPI. Kemudian rame-rame kesana kemari dan lain sebagainya. Kegiatan utama Pak Atta sekarang apa? Bagaimana? Kegiatan utamanya. Kegiatan ya di yayasan, Ya. sudah itu di KONI kan itu namanya. Ya. Itu aja yang Dua aktifnya itu sekarang. aja. Ya. Mahasiswanya banyak Pak, Mahasiswa cukup banyak. cukup banyak. Ya. Oh gitu. Lalu putra putri bagaimana? Putra putri Yang Kedua. gede jadi apa? Yang kecil jadi apa? yang punya anak dua, yang wanita sudah kerja di gubernuran, Ya. di bagian perizinan, Hmm. sudah S2 juga. Lalu yang nomor 2 apa namanya, laki-laki, dia tamatan Yang di- desainer. Ya. Anu, Desainer. ya, kedua-duanya sudah nikah. Yang satu diambil oleh juga teman kuliahnya S2 hukum. Ya. Jadi yang pertama magister hukum, yang kedua kawin dengan dokter Oh, gitu. spesialis THT. Hanya dua aja ya. Hanya 2. Cucu berapa? Cucu masing-masing punya 2. Jadi 3 ya, sudah sarjana, cucunya sudah sarjana juga. 3 sarjana, 1 masih kuliah di kedokteran Ya. di Jakarta. Ya. Yang cucu pertama sudah punya anak juga, jadi sudah punya kumpi namanya cara Bali itu kan, atau Ya. buyut. Oke. Ya. Oh ya, sudah punya buyut. Ya, cucu yang kedua sedang kuliah S3, jadi cucu kuliah Oh. S3 sekarang di Unhi. Ya, saya sangat bangga ini ketemu Pak Arto yang ternyata sudah punya buyut juga. Luar biasa, luar biasa. Kemudian Pak Arto, Pak kan selama ini kita kenal juga sebagai tokoh pendidikan lah. Dari awal sudah jadi guru, sekarang malah punya kampus dan lain sebagainya. Bapak melihat dunia pendidikan kita saat ini bagaimana? Sejauh mana perkembangannya bagi masyarakat kita Ya. di Bali khususnya atau di Indonesia? Ya, jadi sebelum saya menjawab itu, pertama saya juga ingin menyampaikan terima kasih ya pada Pak Ya. Naryono, karena suatu kebanggaan bagi saya, walaupun tadi beliau mengatakan bekas mantan murid saya, tapi beliau adalah juga seorang tokoh. Saya kebanggaan seorang guru, mantan gurunya adalah ketika melihat anak muridnya sudah menjadi tokoh wartawan, sudah itu ikut Lemhanas dan sebagainya, sekarang jadi staf ahli menteri, staf ahli gubernur, staf ahli bupati, jadi ketua KONI Badung. Ini kan sebagai seorang yang pernah menjadi gurunya tentu kebanggaan tersendiri itu. Ya, terima kasih, Selamat saya sampaikan. Ya. Ya, jadi dengan berjangkitnya pandemi COVID-19, tentu mau tidak mau kita banyak dihadapi tantangan-tantangan. Iya. Tantangan-tantangan itu berakibat kepada adanya
hal-hal yang kita harapkan, ada juga hal-hal yang tidak diharapkan. Yang tidak diharapkan, kita sering dengar anak merasa jenuh, sudah itu anak-anak tidak konsen untuk pelajaran dengan HP-nya, tapi dia bermain dengan masalah lain. Bahkan ada di provinsi lain kita dengar sampai bunuh diri karena dijejali dengan tugas-tugas. Yaitu bagaimanapun itu kan satu dampak. Tapi di sisi lain kita juga merasa bangga dengan adanya COVID ini, anak-anak kita ini bisa lebih mendalami IT. Oh gitu ya? Ya. Tidak ada pengaruhnya ke Iya, jadi kan mereka pengetahuan tentang IT-nya barangkali kita yang sudah tua-tua ini kalah oleh anak-anak sekarang itu. Ya. Itu anunya. Ya, kayak Adi ini. Iya, lebih pintar dari kita yang tua. Ya, kalau kita disuruh ini kita nggak ngerti kan gitu. Tapi itulah. Tapi tantangan juga bagi para guru. Ya. Karena sistem belajar mengajar dengan sistem daring ini tentu juga banyak harus merubah persiapan mengajarnya, cara mengajarnya, sampai kepada materi pembelajaran juga itu harus diperhatikan dengan baik. Ya, saya dengar orang tua juga stres Pak sekarang, sebab dia juga harus ngajar di rumah. Orang tua. Nah itulah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita bilang negatif, barangkali ya kalau negatif kan juga tidak bagus konotasinya. Jadi artinya anaknya sekarang kan cerewet menanya kepada orang tuanya. Ya. Mengenai PR yang diberikan secara daring dan sebagainya. Kan sampai dia sudah merasa juga, oh begini caranya mendidik seseorang. Ya, terpaksa nyicil HP kan begitu sekarang anunya. Punya anak 3, ketiga-tiganya dalam kurun waktu yang bersamaan harus jadi mereka harus siapkan HP, ada minta laptop kan gitu. Sudah terjun di dunia pendidikan lama, adanya COVID dan lain sebagainya, kemudian pengaruhnya kepada pembelajaran daring. Kira-kira saya dengar ada pengaruh besar juga bagi perkotaan dan pedesaan, terutama menyangkut penggunaan HP itu, karena ada sinyal yang baik, ada yang tidak, dan sebagainya. Ya. Kalau Bali saya kira tidak terlalu merupakan masalah karena kita kan tidak punya daerah terisolasi, kita tidak punya daerah tertinggal, kita tidak punya kan gitu anunya. Tapi kita juga harus mengakui, orang di kota saya juga kadang-kadang sinyal tidak bagus kan begitu anunya. Tapi di pedesaan juga hal itu terjadi. Iya. Baik, sahabat yang kami banggakan, selain Pak Harto terkenal sebagai guru, sebagai pendidik, beliau juga adalah seorang organisatoris. Bapak kan pernah di KNPI juga. Tahun berapa ya Pak? KNPI sejak berdiri. Jadi ketika KNPI berdiri pertama dengan ketuanya Bagus Putra, saya duduk di seksi budaya. Sudah itu ketua keduanya Spartanida, saya menjadi sekretaris. Ketika periode berikutnya yang ketiga saya jadi ketua. Ketika periode berikutnya saya jadi sekretaris Dewan Penasehat. Jadi 4 periode dari jenjang kali 4 tahun. Kali 4 tahun dari jenjang seksi. Dari seksi. Jadi pentahapannya bagus lah itu jadinya. Pak Harto pasti tidak ingat. Saya juga masuk di pengurus sekalipun bagian-bagian bawah. Waktu kita tugas di Jakarta, kita pernah pengalaman yang menarik ya. Nginep di sebuah hotel Indonesia kalau salah. Bertiga kita, Pak Harto, saya, Pak Diarto Dide, yang kita kenal dengan nama Lengkong. Tidur di sebuah kamar, kemudian malamnya mencari tukang pijat. Nah, itu namanya Susi kalau tidak salah tukang pijat itu. Membayangkan nama Susi itu pasti kan orangnya langsing, teh, bersih dan sebagainya. Datanglah tukang pijat malam-malam. Toto orangnya gemrot kayak laki-laki. Pak Harto langsung tidur duduk kurap, yang masih melek hanya Pak Diarto Dide. Itu pengalaman yang saya ingat itu. Kemudian pengalaman yang kedua pada hari itu sebelumnya kita sarapan pagi, makan bubur di bawah di Hotel Indonesia. Di antara kita satu pun tidak ada yang mau bayar, karena menunggu
Bapak Gusti Agung Gede Agung Oke. Gede Oke. Ya. Begitu dikasih duit kita rebutan menerima duit itu untuk Nah, ini pengalaman Ya. saya dengan Pak Harto, teman-teman sekalian, Ya. sebagai pengurus KNPI pada saat itu yang bertugas sama-sama ke Jakarta. ya. Ya, saya kira itu Ya. kan Ya. kenangan itu juga Ya. sangat membekas di hati Ya. saya, dan itu ya kadang-kadang bisa ketawa sendiri kalau mengenang itu kan. Ya. Kita tidur bertiga lagi di Hotel Indonesia lagi kan gitu anaknya. Ya. Salahnya kita adalah bertanya kepada Pak Oke, Gusti Agung Gede Oke, siapa tukang pijat yang bagus, dikasihlah nama itu. Ya. Pengertian bagusnya Pak Gusti Agung Gede Oke adalah pandai memijat. Pandai memijat. Tapi pengertian kita anak-anak adalah orang yang cantik, manis dan sebagainya. Jadi begitu bel ning nong bunyi, dia itu orang yang paling Yang buka pintu. emosi langsung loncat. Itu muncul, kita berdua pura-pura tidur kan begitu nih. Jadi yang menikmati Pak Diater Leader. Iya. Mudah-mudahan dia Dan nanti terus dia Pak teriak-teriak Diater kan, Leader setiap mendengar dipegang, apa aduh, obrolan kita ini. dipegang tangannya, aduh, belum Pak Mas, aduh. Itu kenangan. Dan jadi bangga. Baik, Pak Harto kan sudah usianya sudah lebih tua dari saya lah. Umurnya berapa sekarang? 77 tahun. 77 tahun. Ya, double seven. Oh, double seven. Ya, masih awet muda juga. Ya. Masih awet muda juga. Presiden Joe Biden sekarang umurnya 78 tahun. Ya. Ya, masih kencang juga. Masih Mudah-mudahan kita juga begitu. masih berhak jadi pemimpin. Sahabat yang kami hormati, banyak pengalaman yang kita bisa timba dari seorang Pak Harto Negara, senior kami. Tentu bukan saja di dunia pendidikan, tapi juga di dunia seni budaya. Bapak kan juga pernah di mana itu, di Ya. pewayangan itu? Jadi saya di Listibia duduk Listibia. sebagai seksi sastra daerah dan pedalangan. Ya, Sudah itu ikut menjadi tim anugerah seni untuk di Jakarta, iya. untuk memberi hadiah seni kepada seniman-seniman di daerah, juga di provinsi. Jadi di samping dipercaya di pusat, juga di provinsi. Kemudian saya juga anggota Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia. Sampai sekarang Nah, barangkali 5 periode. 5 periode. Ya, jadi mulai berdirinya dari ketuanya mantan Menteri Penerangan Budi Harjo, Iya. sampai kemudian berganti 3 kali 4 kali itu. Jadi saya masih bisa aktif. Jadi lumayan ya, Iya. di bidang pendidikan, di bidang Kesenian. seni budaya, juga ya boleh dikatakan politik lah, karena Iya. ikut di organisasi KNPI dan lain sebagainya. Selain juga sebagai bapak rumah tangga ya pasti. Ya. Kalau kita melihat perkembangan kebudayaan kita di Bali, menurut Pak Harto, apa mundur apa maju ya? Saat ini. Ini penilaiannya kan Bagaimana menganalisa subjektif ya. Jadi karena kalau mungkin karena saya tidak terlibat, saya jadi Ya. kurang pengamatan. Ya. Tapi kalau zaman saya dulu di Listibia itu yang dipimpin oleh Pak Pinde, kemudian dipimpin oleh Pak Panji. Ya bersama-sama dengan Pak Bandem saya ikut di anggota seksi. Jadi saya di seksi sastra daerah pedalangan dengan Pak Simpen Abi waktu itu. Karena kebetulan skripsi saya waktu di antropologi di Fakultas Sastra, saya menulis tentang wayang. Loh sekarang kan Nah, pemerintah waktu juga itu kan ada Festival Dalang Cilik ada, sudah itu Festival Dalang Berbahasa Indonesia ada, sudah itu seniman-seniman Bali yang akan pentas ke luar negeri itu harus mendapatkan Pramana Patram Budaya. Iya. Nah itu saya apakah karena saya tidak ikut terlibat atau saya tidak pernah dengar lah. Loh sekarang itu kan pemerintah juga tiap tahun mengadakan pesta seni, Ya. PKB dan sebagainya Ya. juga. Ya PKB itu Ya. kan sudah dari dulu itu zaman Ya, Pak dari Mantre dulu. kita. Mungkin yang tadi konsentrasinya soal pewayangan barangkali ya. Ya pewayangan Ya. itu yang padahal ya pada waktu Pak Rote barangkali dikenal jadi profesor
Beliau itu sebetulnya orang sastra Indonesia. Saya banyak membantu dengan buku-buku tentang wayang yang saya pernah buat. Itu saya sehingga beliau menjadi guru besar dalam pewayangan. Syukur dengan itu sekarang ISI kan sudah punya jurusan pedalangan. Ya, dan memang hikmahnya banyak sekali kalau kita mau mendalami budaya lokal kita. Saya setiap ada orang asing untuk melakukan penelitian tentang wayang zaman masih saya aktif di pendidikan, itu pasti saya sebagai counterpartnya jadi mendampingi. Ada ahli dari Jepang, dari Jerman, dari Swedia, itu semua mencari informasi, walaupun waktu itu hanya skripsi untuk sarjana muda. Entah bagaimana. Iya, baik Pak, mengenai pengalaman pendidikan, saya lupa tadi memperkenalkan juga, beliau pernah kuliah di luar negeri, Pak Harto. Iya. Di Peking ya. Ya, Cina. Coba cerita sedikit Pak, selama di Peking. Iya. Sampai sekarang juga mendapat istri seorang Tionghoa. Iya. Jadi kebetulan pada waktu itu tahun 65 ada pengumuman di Fakultas Sastra. Saya mahasiswa Fakultas Sastra. Dicari satu orang calon untuk dididik di Cina atas biaya pemerintah RI untuk jurusan sinologi. Jadi jurusan sastra. Sinologi. Cina. Jadi urusan sastra Cina. Pada waktu itu syaratnya mendaftar, lalu seleksinya dipakai. Yang pertama adalah lulusan tidak lebih dari 2 tahun dari SMA. Lulusan syarat yang kedua, SMA-nya harus bagian A, jadi bagian sastra. Kebetulan pada waktu itu saya termasuk lulusan 2 terbaik di Bali untuk 2 terbaik. Ya, bagian A. Yang nomor 1 kebetulan meneruskan ke Bandung, perhotelan Bandung. Jadi jadi tanpa seleksi, katakanlah hanya seleksi. Akhirnya saya dituju. Leteng Pak waktu itu dari Indonesia berapa orang? Hanya sendiri. Dari kedokteran ada 2 orang, tapi dari berbagai jurusan ya? Dari Udayana ini kedokteran 2 orang, dari kedokteran hewan 2 orang, dari sastra 1 orang. Yang 2 orang kedokteran itu ke Rusia, yang 2 orang dokter hewan itu ke Ceko gitu saja. Waktu itu kan ke negara-negara sosialis, saya kebagian ke Cina. Nah, itu Berapa tahun Pak di sana? Setahun. Ya, karena G30S kita harus memilih pulang atau di sana? Mau pulang atau mau tetap di situ dengan risiko paspor dicabut. Bapak kan kita sama-sama di GSNI kan harus pulang lah. Itulah. Kalau justru karena aktivis GSNI, GMNI waktu itu, itulah yang menyebabkan saya tidak ada masalah pulangnya kan gitu. Sahabat sekalian, sahabat-sahabat yang kami hormati, GSNI adalah singkatan dari Gerakan Siswa Nasional Indonesia. Itu adalah underbow Partai Nasional Indonesia pada tahun 65-an. PNI didirikan oleh Bung Karno. Aktivis di sekolah itu disebut GSNI. Gerakan Siswa. Dia juga kalau di mahasiswa disebut GMNI. Saya juga kebudayaan LKN. Kebudayaan LKN. Pak Harto, kembali kepada kampus yang Pak bina sekarang. Apa bedanya IKIP PGRI Bali dengan Universitas Mahadewa, di mana perbedaannya itu sehingga bisa berjembat? Jadi kalau IKIP kan sudah jelas tuh, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi tamatannya menjadi guru. Jadi sarjana pendidikan, gelarnya pun sarjana pendidikan. Universitas sekarang kita adalah penggabungan dari IKIP yang dulu dengan ilmu murni. Jadi kita sekarang punya fakultas IT. Jadi fakultas IT. Jadi nanti mereka sesuai dengan sama dengan universitas lain lah. Nanti perkembangannya kita bisa buka fakultas hukum, fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, itu kan. Jadi lebih luas. Lebih murni, ilmu murni. Jadi bisa masuk ke situ. Kalau dulu kan hanya orientasinya. Sudah berapa profesor, sudah berapa? Sedang proses 3 orang.
3 orang. Dokter Ya, doktor sudah ada 12 barangkali kita punya. 12. 12 doktor, yang lain S2, jadi tidak boleh jadi S1 jadi dosen di Jadi tidak boleh S1 ya, perguruan harus tinggi. S2. Harus minimal S2. S2. Ya. S2. Jadi berapa fakultas jadi seluruhnya? Sekarang 2 fakultas jadinya. Jadi Banyak fakultas fakultas. keguruan dengan jurusan-jurusannya yang dulu ada yang IKIP, lalu sekarang fakultas IT. Fakultas IT. Ya, Jurusannya ada 2. ada Informatika dan teknologi. informatika dan Teknologi informatika. teknologi. Iya, ya. Minat anak-anak kan banyak ya ke teknologi ya. Iya, teknologi karena ini baru, belum begitu banyak ya, satu kelas lah. Oh, satu kelas. Ya. Kalau keguruan justru yang paling banyak itu jurusan olahraga. Oh, jurusan olahraga. Ya, itu yang paling banyak, dan kita kan banyak melahirkan atlet-atlet Bali itu kan Ya. dari IKIP, yang namanya Maria Londa, yang namanya Adi Swandano, itu kan semua tamatan IKIP itu. Siapa Ya, lagi itu? Maria itu atlet saya di Bandung, teman-teman sekalian. Ya. Di bawah koordinasi saya. Kebetulan saya adalah ketua umum KONI Bandung juga sekarang. Persaingan perguruan tinggi di Bali menurut Pak Arta, Ya kita dalam arti menerima mahasiswa itu ya yang pertama pasti UNUD lah gitu, yang swasta. ya kan. Tapi kita tidak merasa bersaing ini. Kita counterpart kita lah itu, jadi partner. Anunya ya, kita tidak pernah merasa diri bersaing karena itu kita mempunyai satu lahan sendiri-sendiri. Jadi kalau kami malah mahasiswa dari NTT yang banyak datang, dari NTT. Sumbawa, Flores. Itu tugas belajar apa dia? Ya NTT. Dapat saya wawancara, kenapa kok Anda jauh-jauh datang ke IKIP PGRI? Di NTT kan juga ada, di Flores juga ada perguruan tinggi swasta. Kenapa mesti ke Denpasar? Salah satu jawaban yang saya dapatkan, satu karena memang ingin jadi guru. Bupati saya bilang, sekarang saya tamat langsung saya akan diangkat. Karena kan kita tahu daerah-daerah di Flores. Ya, yang kedua alasannya dia, yang bisa sekolah di daerah saya untuk perguruan tinggi adalah anak pejabat dan anak pengusaha. Kalau saya sebagai orang desa itu agak sulit akan bisa bertahan jadi mahasiswa karena lapangan pekerjaan tidak ada. Jadi kalau dia datang ke Denpasar, dia bisa kuliah sore, pagi dia bisa kerja, ada jadi satpam, ada jadi macam-macam lah anunya itu. Itu anunya mengapa tadinya juga bingung juga kenapa kok ramai begini anunya. Sampai saya membentuk dengan Pak almarhum Pak Reda Gunawan KBMK, Keluarga Besar Mahasiswa Kristiani. Saking banyaknya mahasiswa Kristiani, jadi kita merayakan Natal, merayakan Tahun Baru, itu kita beri peluang mereka. Ya, kebetulan teman-teman sekalian di Bali sekarang banyak sekali warga itu. Baik Pak Harto kan pasti ada tujuan hidup lah, dari awal cita-cita dan sebagainya. Apa yang belum tercapai sekarang dalam usia Bapak seperti ini? Kalau cita-cita waktu dulu dengan kenyataan sekarang itu ternyata beda. Ya. Jadi ketika awalnya saya Pak ini sebagai apa dulu? Dulu inginnya jadi pengarang, jadi seniman, sampai kita dengan almarhum dua-duanya Yudo Panik dan Rasto Sindu, kami sampai bolos hanya ingin ketemu Kirjo Mulyo di Jogja, ingin ketemu Rendra, kan begitu. Bolos dari sekolah sampai untuk bisa ketemu. Sudah itu kan zaman itu hampir tiap minggu karangan kita dimuat di koran yang ada di Denpasar. Sudah itu setiap minggu dengan rekan santri kami siaran di RRI. Jadi main drama dengan Putu Wijaya juga pernah. Nah ini cita-citanya ingin jadi seniman.
Sudah itu hidupnya bergaul dengan pelukis-pelukis di Tanjung Bungka. Waktu itu ada Bambang Sugeng, ada Rusli Yunus. Rupanya ayah saya khawatir dengan keadaan anaknya. Dikira seniman tidak bisa kaya ya. Kalau begini payah ini anak saya. Ya. Nah, itulah ceritanya mengapa saya jadi guru kemudian. Padahal kan saya tamatan SMA. Harusnya kan tamatan SPG jadi guru. Ya, itu, ya. Kebetulan ayah saya adalah pengurus yayasan di Dwi Genre. Ya. Lalu saya dipanggil, mulai besok kamu mengajar di Dwi Genre. Saya sudah hubungi kepala sekolahnya. Betul saya menghadap ke kepala sekolah pada waktu itu Pak Wespe. Itu beliau mengatakan, ya saya sudah siapkan jam. Anda saya tugaskan untuk mengajar bahasa Inggris. Nah itu bayangkan itu. Ya. Itu pengalaman yang paling mengejutkan waktu jadi guru pertama kali adalah pada waktu itu salam Om Swastiastu tidak menasional seperti sekarang. Ya, belum. Begitu saya masuk, lalu anak-anak berdiri mengucapkan Om Swastiastu, saya tidak tahu jawabannya apa. Waktu saya suruh duduk. Itu anunya. Setelah itu pengertian persiapan mengajar juga nggak ngerti. Kan hanya yakin, saya sering tampil di muka umum jadi MC, sering main drama, sering deklamasi. Sudah biasa di hadapan umum kan begitu. Ya. Tapi ternyata pelajaran berjalan 45 menit, sudah habis bahan yang saya pelajari semalam sebelumnya. Akhirnya untuk mengisi waktu sisanya, saya ajak anak-anak bernyanyi bahasa Inggris dengan melakukan ABCD EFG, ada lagunya itu. Sudah itu ya itulah kreativitas akhirnya di situ. Menarik. Ya, jadi kita ajarkan dulu papan tulis ini bahasa Inggrisnya, pintu ini, sudah itu kita nyanyikan. That is a window, that is a door, that is a blackboard, this is a chalk. Jadi sambil memperagakan itu. Kapur itu chalk. Papan tulis itu blackboard. Tapi dalam nyanyi akhirnya 45 menit lagi terpenuhi. Jadi pengalaman itu tidak terlupakan. Jadi guru tanpa persiapan, jadi guru tanpa basic pendidikan, ilmu pendidikan. Karena itulah saya kemudian masuk ke FKG Singaraja Undiksa sekarang. Iya. Teman-teman sekalian, kalau Pak Harjo ini sebagai seorang pendidik sekarang ada di Universitas Mahadewa. Sebelum COVID saya juga mengamati beliau sering jalan-jalan terus terang saja. Kan sering jalan-jalan tuh. Sampai sekarang? Ya, sering apa studi banding apa saya tidak tahu itu. Ya. Tapi yang kita ingin tanyakan sekarang, beliau seringnya jalan-jalan ke luar negeri. Jalan-jalan ke luar negeri. Ya kan sering itu, lagi sering di Korea, lagi di Vietnam, mana itu. Ya. Itu dalam rangka apa? Itu banyak kegiatan itu. Jadi yang paling sering adalah dalam rangka konferensi guru-guru ASEAN. Iya. Guru-guru ASEAN itu secara rutin bertemu, itu bergilir. Jadi tahun ini Indonesia dapat giliran, kemarin di Brunei, sebelumnya Vietnam, jadi ke Thailand dan sebagainya. Jadi itu utusan Indonesia ya? Utusan Bali. Ya, sudah itu ke Australia karena pendidikan. Kebetulan saya kan koordinator pengawas sekolah. Oh gitu. Ya, jadi dididik selama sebulan di Australia untuk pendidikan kepengawasan sekolah. Jadi ya kesempatan. Jadi itu yang menyebabkan saya sering jalan-jalan. Saya kira jalan-jalan di alun-alun, kalau jalan alun-alun tiap hari itu sering. Sebentar, negara apa yang belum sekarang? Yang belum dikunjungi negara apa? Iya kan. Masih banyak. Banyak. Asia saja yang sudah, jadi Asia Eropa, Amerika, Australia dan ini. Sudah. Jepang kan juga. Jepang sudah kan. Dulu kan ada teman Jepang itu gimana tuh? Jepang barangkali sudah 3 kali berapa. Masih ada hubungan? Ya. Teman kita dari Jepang itu masih ada hubungan? Masih. Itu kan alumni Cina itu. Alumni Cina. Ya. Gitu. Jadi itu hebatnya kami dibina oleh atasnya militer dulu, lalu kebetulan beliau itu jadi bos di Bakin gitu, jadi ada pembinaan itu terhadap 15 orang yang pulang. Iya. Itu anunya, jadi
kami kontaknya seperti saudara aja jadi. Oh itu. Tapi ada yang sudah mulai meninggal juga banyak. Itu. Dan kalau kita bandingkan pendidikan kita di Indonesia dengan di luar negeri yang Pak kunjungi, kita unggulnya di mana? Indonesia unggulnya di mana? Keunggulan kita di dunia pendidikan. Ya, ini kan komunikasi guru dengan murid itu ada hubungan silaturahmi. Kalau itu, kita, ya kita. Jadi kan katakanlah seperti Pak Naryana sendiri, walaupun sudah 60 tahun yang lalu hubungan guru dengan murid kita tetap bersahabat, masih tetap hormat sama guru, tetap adanya kan begitu ya. Itu lebih dari Indonesia. Itu ya, dan saya merasakan saja umpamanya seperti Profesor Titip, saya kan pernah mengajar di Unhi. Kalau beliau memberi ceramah apa, dilihat ada saya, dia datang dulu, ini guru saya, dihormatilah gurunya, kan itu kan tidak ada di luar negeri, mungkin nggak ada itu kan begitu. Ya sudah itu yang mengejutkan saya lagi ketika Profesor Yudo Triguna yang juga saya sempat ajar waktu di Fakultas Sastra, karena saya sempat jadi dosen di Fakultas Sastra, itu beliau di kantor agama waktu jadi dirjen, keluar dari ruangannya, beliau umumkan kepada pegawainya, saudara-saudara, saya bisa duduk di sini karena ini Bapak ini. Nah itu kan itu penghargaan terhadap guru seperti itu. Kalau di luar barangkali kita tidak pernah dengar itu kan gitu adanya. Oke, saya kira kita sudah cukup lama ngobrol-ngobrol dengan Bapak Dr. Reno Gusti Bagus Satranegara, SAMAMPD. Ini cukup panjang ini. Ya. Terima kasih Pak Arta sudah datang ke tempat kami. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik untuk Bapak dan bagi kami sendiri. Saya harapkan Bapak panjang umur, bisa mengikuti umurnya, melebihi umurnya Joe Biden, Presiden Amerika yang sekarang. Ya, dan kita sama-sama juga bisa mengabdi untuk daerah kita, khususnya Pak Arta di dunia pendidikan. Terima kasih Pak Arta. Terima kasih sama-sama. Sampai jumpa. Ketemu lagi. Uputang, aduh Parama Santi. Ya, Om Santi. Santi. Om.